Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi perkuliahan kedudukan dan kewenangan kampung. Materi kuliah ini merupakan materi kuliah kedua, pertemuan kedua yang akan kita bahas tentang dasar-dasar hukum dan dasar-dasar kebijakan terkait dengan kedudukan dan kewenangan kampung. Kalau di Aceh itu disebut dengan kampung, kalau di nasional itu disebut dengan desa. Nah, di Aceh pun ada berbagai macam, ada sebutan kampung, ada sebutan kampung ya. Ada berbagai macam. Kita akan lihat. Nah, ini uh, materinya, definisi desa, asas pengaturan desa, kedudukan desa, jenis desa dan kewenangan desa. Yang pertama, kita akan lihat dulu pengertian atau definisi desa itu berdasarkan dua undang-undang. Karena di Provinsi Aceh ini ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pemerintah Aceh, baik dia dari level provinsi, kabupaten, kota sampai dengan level pemerintah kampung. Nah, yang di sana ada mukim dan desa. Nah, dalam undang-undang pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, kampung atau nama lain itu merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh kesi atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga. Nah, kita lihat apa bedanya dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, yaitu desa adalah desa yang dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau di sini kita lihat, ini kita memiliki dua hal yang berbeda, ya. Di kampung dalam UUPA itu kedudukan desa itu berada di bawah mukim. Nah, sedangkan undang-undang dalam undang-undang desa, ya, dalam undang-undang desa itu merupakan sesuatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang dan untuk mengurus, untuk mengatur dan mengurus, ya. Dia diberikan hak secara otonom kepada desa secara keseluruhan untuk mengatur, artinya mengatur itu bisa melahirkan kebijakan-kebijakan, bisa melahirkan peraturan desa, atau di Aceh itu disebut dengan kanun kampung, atau di Banda Aceh disebut dengan resam kampung. Nah, dia bisa mengatur, artinya bisa melahirkan aturan-aturan yang mengatur tentang pemerintahan desa dan kesatuan masyarakat hukum di wilayahnya, atau disebut dengan lokal desa, dan mengurus, yaitu mengurusi, menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melaksanakan pemberdayaan, melaksanakan pembinaan. Nah, jadi ini dia dua hal yang harus bisa dimiliki, bisa mengatur dan bisa mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan lain-lain. Ini ada dua perbedaan yang harus kita pahami, sudah bisa dipahami bagaimana kedudukan kampung atau desa di UPA dan bagaimana kedudukan desa dalam undang-undang desa. Ini dua hal yang berbeda. Teman-teman harus paham bagaimana perbedaan keduanya. Ya. Nah, dalam desa itu memiliki tiga unsur. Yang pertama, desa itu memiliki unsur wilayah. Gak mungkin desa itu nggak ada wilayah. Kalau nggak ada wilayah namanya desa siluman, ya, atau desa fiktif. Ada nama desa tapi nggak tahu kita di mana. Kalau kantor kesi banyak yang fiktif, ya. Misalnya ada kantor kesi tapi stempelnya seharusan di bawah Jok Honda. Itu sering sering terjadi di beberapa desa dan itu yang tidak bisa dicontohkan. Tugas kita lah untuk menyelesaikan bagaimana sebenarnya administrasi pemerintahan desa itu, ya. Ada wilayahnya, ada batas wilayah, berbatasan utara dengan desa apa, timur dengan desa apa, barat dengan desa apa, selatan dan seterusnya dengan desa apa.
Ada batas wilayahnya, ada batas wilayahnya. Kemudian ada masyarakatnya, ada warga desa. Ya, warga desa itu banyak sekali. Nah, kalau kita pilah-pilah berdasarkan jenjang usia, berdasarkan jenjang jenis kelamin, jenjang pendidikan, ya, jenjang suku, jenjang berdasarkan agama dan lain-lain. Jadi dalam kesatuan masyarakat kita itu ada masyarakatnya, ada budayanya dan seterusnya. Budaya itu dilahirkan dari masyarakat dan ada pemerintahan. Nah, nanti kita akan bahas apa itu pemerintahan desa. Nah, siapa saja yang dikatakan sebagai pemerintahan desa, unsur apa saja yang disebut dengan pemerintahan desa. Jadi teman-teman akan pelajari ke materi selanjutnya. Ya. Nah, dalam Undang-Undang Desa Pasal 3 disebutkan bahwa azas pengaturan desa itu terdiri dari 12, ya. Nah, namun dalam Undang-Undang Desa ini memiliki kewenangan baru yang dimandatkan Undang-Undang Desa dan memiliki implikasi yang sangat luas untuk kepentingan desa. Ya, yaitu kewenangan yang pertama adalah kewenangan rekognisi, yang kedua adalah kewenangan subsidiaritas. Ya, ini dua kewenangan yang diberikan oleh pemerintah melalui undang-undang desa kepada desa. Nah, azas yang lain, keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan, ini merupakan azas-azas yang telah lama dimiliki oleh desa. Namun yang baru itu adalah rekognisi dan subsidiaritas. Nah, nanti kita akan bahas apa yang membedakan rekognisi dan subsidiaritas, apa spesialnya, apa urgensinya, sehingga dengan ada kewenangan ini desa bisa mengatur dan bisa mengurus dirinya sendiri berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan seterusnya. Ya, nah, azas rekognisi ini merupakan azas pengakuan dan penghormatan yang diamanahkan oleh konstitusi dalam ilmu sosial disebut sebagai rekognisi. Ya, diberikan penghormatan, diberikan pengakuan. Ya, apa yang diberikan? Pengakuan apa yang diberikan? Penghormatan apa yang diberikan? Yaitu pengakuan terhadap keberagaman budaya untuk membangun keadilan budaya, culture justice, serta pengakuan terhadap kemandirian desa. Ya, nah jadi kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki bermacam-macam kultur atau multikultural yang disebut, ya. Nah, jadi ada berbagai macam budaya, antara Aceh dengan Minang berbeda, antara Aceh dengan Jawa berbeda, dengan Batak berbeda, dengan Papua, dengan Kalimantan, dengan berbagai Sulawesi, ya. Nah, jadi ada banyak desa, ada banyak masyarakat kita itu memiliki keragaman budaya. Nah, maka yang paling strategis adalah kognisi terhadap hak asal usul kita, misalnya adat istiadat, ya. Nah, kemudian yang telah lama ada di masyarakat, culture, ya. Nah, misalnya di Aceh itu yang paling sangat kontras itu sebutan kepala desa. Nah, itu tidak dihapus, tetap Pak Gesi, tetap Reje, nah, tetap Datuk Penghulu kalau di Aceh Tamiang, ya. Jadi ada sebutan-sebutan khusus, ada adat-adat khusus yang bisa dilakukan di masyarakat desa itu dipertahankan, diakui, ya. Undang-undang mengakui dengan mengamanatkan azas rekognisi. Ya. Di lain lagi misalnya ada pengakuan terhadap inisiatif atau prakarsa dan produk hukum desa. Misalnya kita punya resam, bagaimana resam syariat Islam di Gampung, ya, resam tentang penertiban kerbau dan sapi, resam musim tanam padi, resam melaut, resam lain-lain. Nah, ini juga masuk dalam hal-hal yang diakui, hal-hal strategis yang diakui berdasarkan azas rekognisi yang dimiliki oleh desa yang diakui secara undang-undang dalam undang-undang desa. Selanjutnya ada azas subsidiaritas, yaitu masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan. Sedangkan apa yang didapat
dikerjakan secara memuaskan oleh satuan-satuan masyarakat yang lebih transparan, ya, yang lebih oleh satuan yang lebih terbatas, jangan diambil alih oleh satuan masyarakat yang lebih tinggi. Nah, ini dua hal ya. Yang pertama diberikan bantuan, yang kedua yang bisa dikerjakan oleh masyarakat itu jangan diambil alih oleh masyarakat yang lebih tinggi. Ini menurut Franz Magnus Suseno, ya. Artinya azas subsidiaritas ini adalah adanya pendelegasian tugas, ya, adanya pendelegasian tugas dari pemerintah daerah, dari pemerintah kabupaten kota, yang dari pemerintah pusat juga, yang konsekuensinya terhadap anggaran. Maka diberikanlah bantuan dana desa, diberikanlah bantuan ADG, alokasi dana gabung. Nanti kita akan bahas apa yang bedanya dana desa dengan ADG. Sama nggak Pak? Nanti kita akan bahas. Nah, kenapa diberikan? Karena desa memiliki peran untuk menjalankan tugasnya, menjalankan urusannya, mengurus urusannya itu, urusan penyelenggaraan pemerintah desa, urusan pembangunan, urusan pemberdayaan masyarakat, dan urusan pembinaan. Ya, nah maka nanti ada konsekuensi anggaran sebagai bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi, ya. Dan desa juga berhak mengatur dan mengurus diri sendiri, apa-apa yang bisa diatur, apa-apa yang mampu diurus, dan apa-apa yang mampu diselesaikan di tingkat desa, ya. Baik dalam tahap regulasi, dalam tahap pelaksanaan, dan dalam tahap pengambil kebijaksanaan dalam musyawarah di pemerintahan desa. Nah, ini diakui, ya, diakui oleh undang-undang, dalam undang-undang desa. Ada dua azas yang kedua, azas rekognisi dan azas subsidi. Nah, azas subsidiaritas ini implikasinya dalam pengaturan desa adalah azas subsidiaritas ini menjamin kewenangan lokal berskala desa. Dijamin kewenangan lokal berskala desa. Desa itu memiliki kewenangan untuk mengurus urusan diri sendiri dalam lingkup desa wilayahnya, wilayah desa itu, ya, mengurus dia. Oh, ada nanti urusan-urusan yang tidak bisa diurus oleh desa. Nah, itu akan dilimpahkan ke kabupaten. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat di lokal desa, dalam wilayah desa itu milik desa itu dijamin urusan dijamin kewenangannya, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, ya, dalam pembangunan infrastruktur, dalam pemberdayaan masyarakat, dalam pembinaan masyarakat itu desa memiliki kewenangan. Dan juga mengatur dalam pengaturan desa. Dalam pengaturan desa itu desa memiliki kewenangan. Pihak-pihak yang berkepentingan atas desa berkewajiban memfasilitasi dan membantu desa untuk berdaya mengelola secara mandiri urusan-urusan lokal bersama desa. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan itu dia harus memfasilitasi pemerintah, misalnya kabupaten kota perlu memfasilitasi. Begitu juga dengan pemerintah nasional, pemerintah pusat perlu memfasilitasi. Lewat apa difasilitasi? Lewat program-programnya. Ada dikirim pendamping desa, dikirim pendamping lokal desa untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan dana desa ini dikirim dalam rangka memfasilitasi dan membantu desa untuk mengurus, ya, urusan-urusan lokal desa. Konsekuensinya segala urusan lokal yang desa yang mampu dikelola secara sendiri oleh desa, pelaksananya harus diserahkan kepada desa. Segala urusan lokal oleh desa yang mampu dikelola sendiri oleh desa tidak boleh diambil alih dari desa. Jadi misalnya urusan pembangunan rabat beton misalnya, dia tidak boleh diambil alih oleh pihak ketiga, tidak boleh diambil alih oleh dinas-dinas yang terkait. Nah, karena skalanya kecil. Nah, kalau misalnya rabat beton jalan nasional, nah itu yang nggak bisa. Misalnya di daerah Sibre misalnya, kan ada jalan nasional. Nah, mau dibangun dengan dana desa atau mau dibangun dengan oleh pemerintah desa, itu nggak mampu desa. Kenapa? Karena itu statusnya jalan nasional. Nah, tapi kalau sudah masuk ke wilayah desa yang status jalannya itu, lorongnya itu adalah milik desa, nah itu baru disebut surat kewenangan desa. Nah, itu tidak boleh diambil alih oleh kabupaten, oleh kecamatan. Bangunlah desa, bangunlah sendiri, kelolalah sendiri dan libatkan masyarakat desa setempat.
Ini kan dalam pembagian aset itu kan ada aset nasional. Misalnya dalam pembagian jalan, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota, ya, ada jalan kecamatan, dan ada jalan desa. Nah, yang menjadi kewenangan desa di sini adalah jalan desa, bukan jalan nasional. Kalau jalan nasional nggak cukup lah uang desa untuk dibangun jalan nasional. Nah, itu salah satu contoh kewenangannya, ya. Begitu juga dengan kewenangan-kewenangan lain. Nah, dalam kedudukan desa, ya, itu dibahas dalam Undang-Undang Desa pasal 5. Coba teman-teman pelajari. Nah, desa berkedudukan di wilayah kabupaten kota. Artinya secara administratif desa itu berada di wilayah kabupaten kota. Ya, kedudukan desa menggambarkan konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self governance. Ya, ya nanti apa arti self government community dan local self government? Artinya nanti teman-teman kita akan diskusikan dan teman-teman akan lihat ada dua konstruksi kedudukan desa. Yang pertama adalah desa sebagai pemerintahan otonom yang mewakili komunitasnya, yang mewakili masyarakatnya. Ada namanya otonomi desa, ada namanya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Yang kedua ada local self government. Ya, tadi kewenangan desa, kedudukan desa itu merupakan pendelegasian dari pemerintahan yang lebih tinggi. Ya, dia menjalankan pemerintah di level paling bawah, namun juga memiliki tugas-tugas yang didelegasikan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Nah, ini lebih kurang memahami seperti itu, nanti teman-teman kita akan lihat. Ya. Jenis desa itu terdiri dari dua, yaitu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Desa. Jadi teman-teman lebih banyak pelajari Undang-Undang Desa. Desa terdiri atas desa dan desa adat. Ya, apa beda desa dengan desa adat? Jadi kita lihat penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Nah, misalnya kita di Aceh, ya disebut dengan kampung, nggak disebut dengan desa, tapi disebut dengan kampung. Ada juga yang disebut dengan kampung, atau di Minang disebut dengan nagari, ya. Nah, ada di berbagai macam daerah yang lain disebut dengan istilah-istilah yang lain, tidak disebut dengan desa, ya. Nah, ini kita akan lihat apa kewenangan desa berdasarkan PP nomor 72 pasal 25 2005 dengan Undang-Undang Desa 2014 pasal 19. Nah, jadi di sini urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup berbagai macam, dan kewenangan desa memiliki berbagai macam. Salah satunya di sini berdasarkan PP 7225 itu yang lalu dengan yang terbaru, ini yang lama, ini yang terbaru, ya. Kita akan lihat urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kan? Ini urusan pemerintahan yang sudah ada, artinya yang diberikan. Sedangkan inilah kewenangan berdasarkan hak asal usul. Mau dia usulkan, mau dia mengatur dengan aturan sendiri. Nah, ini desa lebih luas pemanahannya. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Nah, ini artinya urusan punya kabupaten kota, tapi diserahkan pengaturan kepada desa. Sedangkan undang-undang desa itu adalah kewenangan lokal berskala desa. Ya, kewenangan lokal, kewenangan desa, benar-benar kewenangan desa, bukan urusan pemerintah kabupaten kota, tapi benar-benar kewenangan yang berada di desa. Ya. Nah, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, sedangkan dalam undang-undang desa perubahannya adalah kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten kota. Ini kewenangan yang ditugaskan, bukan pembantuan tapi kewenangan, ya. Nah, kemudian urusan pemerintah lain yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Kalau di Undang-Undang Desa terbaru itu kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang. Nah, di sini kalau disebut dengan pemerintah itu pasti pemerintah pusat, ya. Nah, kalau pemerintah daerah provinsi itu pemerintah provinsi, kalau kita itu pemerintah Aceh.
Pemerintah daerah kabupaten kota itu adalah pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah daerah kota. Jadi ada kewenangan. Kewenangan lain misalnya apa? Misalnya dalam apa namanya, dalam penggunaan dana desa itu ada diterbitkan perwal, diterbitkan perbuk. Nah, ini salah satunya untuk mengatur kewenangan-kewenangan yang bisa dibantu oleh desa dengan menggunakan dana desa dalam rangka mencapai visi misi pemerintah kabupaten. Ya, ini dia self government community. Kemudian ada local self government. Ya, local self government community itu dia memiliki dua kewenangan, yaitu kewenangan untuk mengatur, menerbitkan aturan-aturan desa seperti kanun bersam, dan juga melaksanakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan pemberdayaan dan pembinaan. Sedangkan local self government dia hanya memiliki kewenangan melaksanakan aturan yang lebih tinggi. Nah, ya, misalnya ada perwal, ada perbuk, ada pergub, ada PP, ada permen. Permen itu peraturan menteri, baik menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri desa. Nah, biasanya itulah mandatnya diberikan kepada desa yang disebut sebagai local self government. Ya. Nah, apa saja kewenangan mengatur dan melaksanakan, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Nah, sedangkan local self government itu adalah kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, atau kewenangan lain yang juga ditugaskan oleh pemerintah, ya, berdasarkan ketentuan perundang. Kita akan banyak melihat apa itu kewenangan berdasarkan asal usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Nah, misalnya apa yang menjadi hak warisan yang masih hidup? Misalnya di kita itu dalam tradisi budaya kita, apa namanya, uh, turun ke sawah misalnya. Apa tradisinya yang masih ada? Dan itu mau dilembagakan, mau dibuat aturan kanun misalnya. Silakan, tidak masalah. Atau misalnya hari ini teman-teman di desa itu membutuhkan sebuah pengelolaan zakat, pengelolaan tanah wakaf, pengelolaan tanah hibah yang lebih profesional. Maka diusulkanlah adanya Baitul Mal kampung. Silakan. Ini diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Dijamin kewenangannya. Nah, kemudian ada kewenangan lokal berskala desa. Adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Jadi ini merupakan sebuah kewenangan dia mengatur, ya, membuat aturan-aturan dari yang tadi itu adalah sebuah budaya, adat istiadat masyarakat, kemudian dilembagakan menjadi aturan formal di pemerintah desa dan melaksanakannya oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa secara bersama-sama. Ya, ini apa namanya, bahkan yang menjadi tugas teman-teman nanti bagaimana, ya, bagaimana hubungannya ini, bagaimana, ya. Tadi kita sudah jelaskan banyak hal. Supradesa ini merupakan yang di atas desa, ya, yang di luar desa. Bisa dia tentukan di mukim, bisa kecamatan, bisa kabupaten kota, ya. Ini bagaimana hubungannya? Ada mengatur dan mengurus, ada kewenangan desa, ya. Desa membangun desa, apa bedanya? Kan sama-sama membangun, sama-sama desa, tapi apa bedanya membangun desa dan desa membangun? Nah, nanti teman-teman coba coba jelaskan, coba rangkumkan apa yang dimaksud dengan bagan ini, ya, dan dikumpulkan dalam melalui classroom masing-masing, ya. Nah, ini saja sebagai pengantar perkuliahan yang kedua. Nanti kita lebih banyak diskusi di Google Classroom. Nah, teman-teman bisa apa namanya, bisa